Yo guys, balik lagi bersama gua di channel Dynamic Ray. Oke, jadi di video kali ini kita bakalan bahas asal-usul dari Ultraman Gate yang merupakan anak dari Ultraman Belial yang juga merupakan musuh bebuyutan dari Ultraman Zero. Awalnya gua mau bahas tentang Ulgave lagi ya, cuman karena udah kemarin ya awas lagi nanti aja ya kan. Jadi kita bakalan bahas asal-usul dari anak durhaka ini. Jadi tanpa bug bibuk lagi, langsung aja simak videonya sampai habis. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe dulu ya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru di channel ini. Ya, jadi untuk asal-usul Gate ini jelas kita bakal bahas dari awal hingga akhir. Tapi bukan berarti alur cerita ya. Alur cerita sampai 1 jam lebih weh. Jadi langsung aja kita bahas. Awalnya ada seorang pemuda yang bernama Asakura Riku memiliki teman alien yang dimana dia adalah Pegasus Saiyajin dan disebut Pega. Riku memiliki skill yang berbeda seperti manusia biasanya, di mana dia bisa melompat sangat tinggi. Temannya Pega pun heran dengan Riku, apakah dia ini manusia atau malah bukan. Tapi Riku percaya bahwa dia adalah manusia. Tapi di saat kemunculan Skull Gomora, Riku dan Pega tidak sengaja menemukan sebuah markas rahasia, yang dimana setelah itu ada seorang AI yang menganalisis DNA dari Riku. Di situ AI yang ada pun mengetahui bahwa Riku adalah tuannya. Kemudian AI tersebut pun diberi nama Rem. Rem kemudian memberikan sebuah alat yaitu Ultra Capsule Holder, Ultra Capsule, dan Gate Racer. Dimana setelah itu Riku dapat berubah menjadi Ultraman bernama Ultraman Gate. Dengan menggunakan kapsul Belial dan Ultraman dapat menciptakan basic form dari Ultraman Gate yaitu Ultraman Gate Primitive, dan kemudian Rem mengatakan bahwa itulah bentuk asli dari Riku. Gate pun bertarung dengan Skull Gomora. Setelah Gate berhasil menghalang Skull Gomora, Riku pun tahu bahwa dia sebenarnya merupakan anak dari Ultraman Belial. Gate pun terus bertarung melawan ancaman yang ada dan terus mendapatkan power up seperti Solid Burning, Acro Smasher, dan seterusnya. Dimana di situ juga ada Ultraman Zero yang membantu. Zero datang ketika Gate tengah bertarung dengan Draclops Zero, tapi di situ Zero dalam keadaan yang lumayan buruk karena ultimate berhasil miliknya rusak dan membuatnya tidak dapat berubah ke form Storm Corona, Luna Miracle maupun Ultimate Zero, dan memaksa Zero untuk tetap berada di bumi sementara waktu. Zero pun bergabung dengan seorang manusia yang bernama Igagure Leito. Zero dan Gate pun terus bekerja sama melawan Belial. Zero juga sempat mendapatkan form baru yaitu Ultraman Zero Beyond, yaitu dengan menggunakan 4 kapsul Ultraman Inauguration terdahulu yaitu Ginga, Victory, X, dan Orb. Tetapi ada musuh yang mengancam mereka yaitu Fukui Deike, dimana dia ini juga bekerja sama langsung dengan Belial. Fukui Deike juga menjelaskan siapa sebenarnya Riku itu. Di saat kejadian krisis impact, di situ Belial membuat sebuah bom raksasa yang mampu menghancurkan seluruh alam semesta. Tetapi berhasil dicegah dengan Ultraman King dengan menyatukan dirinya dengan alam semesta itu sendiri. Di balik itu ada Ultraman Hikari yang membuat sebuah item agar dapat melawan balik Ultraman Belial yaitu Ultra Capsule. Tapi sebagian dari Ultra Capsule itu juga diambil dan dicuri oleh Fukui Deike dan dimanfaatkan olehnya untuk membuat kapsul kaiju. Fukui Deike juga menyadari bahwa aktivasi kapsul ini membutuhkan shielded radiation. Dia akan menciptakan elemen Karelian sebagai magnet untuk esensi energi dan mengolahnya dalam bentuk kehidupan bumi. Belial juga membuat balik kapsul ini dan menggabungkannya dengan kekuatan reonik bawaannya untuk membentuk kapsul kaiju. Dan Fukui Deike juga ingin mengumpulkan Ultra Kapsul, tapi dia tahu bahwa Ultra Kapsul hanya akan aktif kepada Ultraman. Jadi Fukui Deike pun mengusulkan kepada Belial untuk membuat sebuah orang Ultraman dengan DNA milik Ultraman Belial agar Ultraman itu nantinya bisa dijadikan alat untuk mengaktifkan Ultra Kapsul. Fukui Deike pun membuat Ultraman dengan DNA Ultraman Belial dan dia adalah Ultraman Gate yang dibuat menjadi wujud manusia dan seperti bayi dan diletakkan di markas rahasia tadi. Kemudian ada seorang yang bernama Asakura Sui yang mengadopsi anak tersebut dan memberi namanya Asakura Riku. 20 tahun kemudian, Riku pun terus menjalani harinya tanpa dia mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Tapi di saat munculnya Skull Gomora, di situ Riku mengetahui siapa dia yang sebenarnya, di mana dia adalah seorang Ultraman yang juga merupakan anak dari Ultraman Belial. Gitu Riku pun berusaha melawan takdirnya sebagai anak Belial. Bagaimanapun dia harus menggunakan kekuatan yang ada di dirinya untuk kebaikan dan keadilan. Kemudian banyak orang yang tiba-tiba memiliki kekuatan super, di mana di dalam diri mereka terdapat sebuah benda yang disebut Little Star, dan Little Star itu nantinya akan terkirim ke Ultraman Gate dan dapat mengaktifkan Ultra Kapsul. Sudah banyak Ultra Kapsul yang diaktifkan oleh Ultraman Gate, di mana Riku itu hanyalah alat yang diciptakan oleh Fukui Deike untuk mengaktifkan Ultra Kapsul seperti yang gue bilang sebelumnya. Dan di pertarungan Gate melawan Fukui Deike yang saat itu berubah menjadi Pedanium Zeton, Gate kalah dan 6 kapsul untuk berubah ke 3 form utama Gate diambil oleh Fukui Deike tapi meninggalkan kapsul Ultraman Zero. Riku di situ ditemui oleh Asakura Sui yang dimana dia adalah orang yang mengadopsi Riku dulunya.
Di situ ternyata Asuka Rasui juga memiliki Liter Star di dalam dirinya. Setelah Liter Star tersebut terkirim ke Riku, di situ menciptakan Ultra Kapsul dari Ultra Father dan menciptakan Fusion Rise Ultraman Gate Magnificent. Karena Fukuhideki meninggalkan satu Ultra Kapsul, dia pun dihukum oleh Belial untuk memasukkan semua Ultra Kapsul yang dicuri dari Gate ke dalam dirinya yang membuat dirinya hilang kendali. Tapi berhasil dikalahkan oleh Ultraman Gate Magnificent. Setelah dikalahkan, ternyata Fukuhideki di situ lama tidak terlihat dan ternyata dia sekarang amnesia. Bukan sekarang sih, kemarin ya. Kemudian Gate bertemu ayahnya yaitu Belial. Di situ Belial pun berubah menjadi Chimera Berus menggunakan kapsul Zagu sama siapa woi? Lupa gue ya, Five King kah? Ya kalau salah ya koreksi aja ya. Gate di situ berhasil diserap oleh Chimera Berus dan Zero pun menolong Gate yang ada di dalam tubuh Chimera Berus agar dia dapat dikeluarkan kembali. Dan kemudian Gate mendapatkan kapsul Ultraman King hasil dari Liter Star yang dikeluarkan dari Laiha dan menciptakan Fusion Rise Ultraman Gate Royal Mega Master. Iya pakai King cuman ya kena nerf. Gate pun terus bertarung kembali sampailah ke pertarungan terakhirnya. Dia pun harus bertarung dengan Belial lagi dan harus mengalahkan ayahnya tersebut. Di situ Belial menggunakan form terkuatnya yaitu Ultraman Belial Acrosius yang menggunakan kapsul Emperor Saiyajin dan Dark Lugil. Yang dari sana lagi dan Zero dibantai habis-habisan oleh Belial. Tapi dengan tekad Rikuya akan mengalahkan ayahnya tersebut dan melawan takdirnya, di situ Gate pun berhasil mengalahkan Belial dengan diberi kekuatan oleh Ultraman King yang membuat Gate bisa Gate kuasa 5. Dan dari situ Gate pun dapat mengalahkan Ultraman Belial. Dan di alam bawah sadar Riku, di situ Riku sempat mengeluarkan Rebirth Saiyajin yang ada di dalam tubuh Belial dan mengembalikan Belial ke wujud yang aslinya. Dan kemudian setelah ada Kosen, Belial meninggal. Tapi pada UGF THC, Belial kembali dari masa lalu yang dimana dia telah direkrut oleh Tartarus dan kembali bertemu dengan Gate di UGF TDC. Oke, ya mungkin itu dia untuk asal-usul dari Ultraman Gate. Gimana menurut kalian? Apakah bisa dipahami? Nah, kalau ada yang kurang atau mungkin ada yang kelewatan dan salah, ya mohon maaf ya. Dan silakan kalian koreksi di kolom komentar. Dan semoga bisa dipahami. By the way, nih videonya kok bentaran banget ya? Ya secara singkat mungkin ya begitu loh ya asal-usul dari anak durhaka satu ini. Kita nantikan di video selanjutnya apakah Gate akan kembali bertarung melawan Belial atau mengalah Belial yang kembali ke sisi cahaya. Kita nantikan guys. Oke, makasih banget buat kalian yang sudah menonton video gua kali ini. Tunggu video selanjutnya ya. Jangan lupa juga buat like, share, komen, dan subscribe agar kalian nantinya agak ketinggalan video-video baru tentang Ultraman di channel Dynamic Ray. Selamat ngabuburit guys. Bye bye. Ya bye bye. Ya.